Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini aku baru aja pulang dari warung ya teman-teman. Karena ini tuh hari Minggu, jadwalnya aku food prep. Jadi aku tuh kalau nggak Minggu ya Sabtu gitu ya teman-teman food prepnya. Karena ini tadi aku habis dari pasar, terus suami aku juga lagi ada acara keluar dan tadi aku pesen sama dia buat bawa anak aku karena emang acaranya tuh dia cuman sebagai tamu undangan aja, jadi bisa bawa anak gitu ya. Jadi kesempatan banget biar aku nggak direcokin ya sama anak. Biasanya kan kalau ada anak tuh eh, segala apa ditanyain gitu ya, apalagi kalau kitanya lagi riweuh itu biasanya jadi lebih lama lagi beresnya gitu. Nah, untuk food prep kali ini aku belanjanya itu nggak ke pasar, di warung aja karena kebetulan deket rumah aku tuh ada warung yang lumayan lengkap sayurannya. Jadi kalau dulu tuh emang aku selalu ke pasar karena di sana kan emang di pasar mah banyak macemnya gitu. Tapi kalau sekarang tuh aku nemuin warung yang lumayan variatif ya, sayurannya, terus prohe-proheannya juga. Tapi harganya juga nggak terlalu mahal gitu, hampir sama kayak di pasar. Nah ini tadi aku pasang meja lipatnya karena emang rumah aku tuh dapur aku tuh sangat-sangat sempit sekali, jadi emang harus pinter-pinter menempatkan barang gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak beli meja yang meja biasa gitu, aku ngakalinnya pakai meja lipat kayak gini biar kalau misalnya nggak dibutuhin tinggal dilipat aja gitu. Biasanya aku pakai ini tuh buat ngonten masak gitu, buat di reels IG. Nah untuk kali ini aku belanjanya itu nggak sampai 200.000, soalnya aku sengaja nyisain 50.000 buat beli buah. Jadi budget yang aku keluarin biasanya buat belanja mingguan itu 200.000 ya teman-teman. Tapi itu tuh bisa diatur gitu ya. Misalnya 150.000 atau 170.000 buat mingguan gitu kayak belanja ke pasar. Nah, untuk sisanya itu bisa buat buah atau buat jajanan lain. Kalau aku sih buat budgeting, misalnya 1 minggu 200.000 itu tuh emang udah di budgeting dari gaji suami aku. Tapi kalau misalnya dari seminggu itu kan gak pasti ya, kita tuh ada jajan gitu ya di luar atau apa gitu. Nah itu tuh biasanya pakai uang belanja yang uang kembalian belanja gitu, atau suami aku yang ngeluarin uang lagi gitu. Tapi seenggaknya kita kan jadi bisa kontrol aja gitu, buat mingguan itu segitu gitu, 200.000 kayak gitu. Pokoknya tiap rumah tangga emang beda-beda ya cara ngatur uangnya. Kalau aku kayak gitu. Nah ini balik lagi ke videonya. Jadi aku tuh tadi beli tahu. Ini tuh harga satu bungkusnya itu 6.000. Tapi ini tuh lumayan besar-besar ya teman-teman. Jadi tadi aku beli 2 bungkus itu harganya 12.000 aja. Tahunya mau aku simpen di container box, terus aku cuci dan aku kasih air. Biasanya kalau orang lain itu ada yang direbus dulu sebelum dimasukin ke kulkas, tapi kalau aku enggak ya. Kayak gini juga insya Allah tahan gitu dan enggak akan basi atau busuk kayak gitu. Nah untuk selanjutnya kita beralih ke prohe-prohean karena takutnya semakin siang nanti takutnya semakin aromanya jadi enggak seger lagi, jadi agak bau gitu. Jadi aku langsung aja ngedahuluin prohe-prohean ini. Jadi aku cuman beli ayam sama ikan aja untuk prohenya karena aku masih ada stok telur, dan tadi tuh sebenarnya ada list belanjaan yang nggak kebeli
yaitu telur puyuh buat anak aku, cuman di warungnya itu lagi nggak adanya telur puyuh yang udah mateng, tapi aku maunya yang belum mateng kayak gitu. Nah ini semuanya dicuci, tapi aku percepat aja karena lama ya sebenarnya nyucinya. Nah untuk ayam ini di daerah aku harganya 1 kilo itu lagi turun ya teman-teman. Tadi itu aku beli 31.000 kalau nggak salah. Nah ini mau aku bikin stok aja biar sat-set aja gitu ya. Jadi kalau misalnya mau makan tinggal ngangetin aja. Nah ini aku mau bikin ayam bakar gitu, ala-ala ayam bakar gitulah ya. Tapi kalau resep aslinya bener-bener ayam bakar aku nggak tahu ya. Ini mah cuman hack aja dari IG. Biasanya kan suka banyak tuh kayak resep-resep simple gitu. Nah aku ngikutin. Tapi menurut aku sih oke-oke aja gitu ya di lidah aku. Karena ya menurut aku sama aja sih ya kayak gini aja gitu. Nah untuk bahannya cuma 3 bahan aja. Ini gampang banget ya teman-teman. Jadi tinggal dicuci bersih aja ayamnya. Terus pakai bumbu marinasi atau pakai bumbu racik, terus pakai gula dan kecap. Nah ini diaduk aja. Kalau kalian mau lebih wangi tinggal ditambahin bumbu aromatik aja kayak salam atau sereh gitu ya. Nah terus direbus aja. Tadi aku pakein air kelapa ya teman-teman, ngerebusnya gitu. Nah selama ayamnya direbus, aku sambil ngebersihin yang lain. Nah ini aku juga beli tulang ayam gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen banget bikin seblak ya. Udah lama banget aku tuh nggak beli seblak dari luar gitu. Nah aku mau bikin aja biar puas aja gitu ya teman-teman. Ininya apa, tulangnya biasanya kan kalau beli itu ya namanya juga beli ya, pasti ditakar sama penjualnya. Kalau kita bikin sendiri kan suka-suka kita gitu ya. Nah ini aku beli 10.000 tapi tadi di tukang ayam. Rencananya nanti aku mau bikin seblak tapi pakai sayuran gitulah pokoknya. Nah ini tinggal dicuci bersih aja. Ini sebenarnya cucinya emang lama banget ya, makanya aku percepat dan emang aku skip gitu ya. Soalnya durasi gitu ya teman-teman. Nah ini tinggal direbus aja langsung. Aku pakein bawang putih. Lebih harum lagi sih dipakein daun jeruk ya, tapi karena nggak ada ya udah nggak apa-apa, yang ada aja. Nah ini selanjutnya prohe yang ketiga, ini aku beli bukan tulang, apa sih, ikan lele. Jadi tadi tuh anak aku juga pesen pengen kerang tapi lagi kosong gitu, adanya ikan gurame terus apalagi ya cumi yang kayak gitu-gitu, tapi anak aku maunya kerang. Jadi ya udah, mungkin besok aku bakalan beli. Nah ini aku jadinya beli lele karena anak aku tuh suka banget sama lele ya. Nah ini dicuci bersih aja. Jadi tadi tuh cucinya juga ini lumayan lama dan nyucinya tuh berkali-kali karena aku rendam pakai air garam, terus dibalurin pakai terigu juga biar lendirnya itu hilang. Tapi aku ngerasa sih nggak hilang sempurna gitu ya, nggak hilang banget, masih ada lendir-lendirnya sedikit dan itu susah. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi seenggaknya lendirnya berkurang gitu aja sih. Nah ini aku juga beli tempe, satu papan gini harganya 8.000. Jadi aku bagi dua aja, ini tuh buat bikin nugget tempe ya teman-teman, biar ada cemilan nanti kalau misalnya anak aku mau ngemil. Terus lanjut aku juga beli sayur asem, ini tuh mau aku bikin sayur lodeh gitu ya, karena kan sama aja ya bahan-bahannya, cuman bedanya tuh di bumbunya aja. Segini tuh satu bungkus harganya cuman 3.000 aja. Nah nanti karena ini tuh sedikit waluhnya, jadi aku nanti bakalan tambahin waluh. Kalau waluh tuh apa ya bahasa Indonesianya tuh, labu ya, labu yang kecil-kecil itu. Nah ini lanjut aku juga beli toge, harganya 3.000, segini banyak. Nanti bakalan aku campur sama tahu, dijadiin toge tahu gitu, tumis toge tahu. Kesukaan keluarga banget itu sih.
Nah ini selanjutnya aku juga beli lalapan, beli seladah ya. Satu gini tuh berapa ya? Aku lupa lagi harganya. Tapi ini tuh di bawah 10.000 kalau nggak salah. Nah ini aku simpen aja kayak gini, kasih nggak aku kasih tisu karena kalau nggak dikasih tisu juga biasanya sih nggak busuk ya teman-teman kalau aku gitu. Nah terus aku juga beli waluh buat tambahan sayur lodeh. Ini aku nggak beli cabai rawit ya sebenarnya. Ini tuh sisa kemarin cabai rawit sama tomat, jadi masih ada. Nah untuk bawangnya juga aku cuman beli bawang putih aja, 2 bulet gitu, karena emang bawang-bawangan itu biasanya sih aku nggak stok yang banyak-banyak gitu ya teman-teman, karena takutnya cepet busuk gitu, jadi seperlunya aja. Terus aku juga beli pindang, beli pangsit juga. Pokoknya hampir setiap food prep aku selalu beli pangsit, kulit pangsit, karena biasanya aku tuh bikin cemilan kayak dimsum atau pangsit rebus kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi buat stok aja gitu. Nah harganya tuh pangsit tuh 6.000 segitu banyaknya ya teman-teman. Jadi nanti aku rencananya mau bikin pangsit rebus. Aku juga beli bumbu marinasi, terus beli bawang putih bubuk 1 renceng biar jadi stok aja gitu ya, biar gampang. Nah ini aku beli bayam, harganya 4.000 kalau nggak salah. Terus beli kangkung 2 ikat, 1 ikatnya 2.000, jadi 2 ikat 4.000. Terus beli sawi putih 3.000. Nah ini udah selesai food prepnya, cuman segini. Oh iya ini ketinggalan ada daun kemangi, tapi daun kemanginya tuh udah agak ada yang busuknya gitu loh teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Nah ini udah selesai, tinggal ditata aja ke kulkas. Food prep itu emang jadi bikin kita riuh 1 hari ya teman-teman, tapi bakalan merdeka berhari-hari. Karena food prep itu emang ngebantu banget biar kita tuh nggak bingung mau masak apa. Terus kita juga nggak usah ke pasar atau ke warung tiap hari gitu ya. Karena itu kan buang-buang waktu kita juga. Jadi kalau misalnya food prep itu kita tinggal ngambil-ngambil aja dan tinggal dilihat aja hari ini mau masak apa, karena biasanya aku bikin meal plan untuk 1 minggu, jadi rencana masak tuh mau masak apa kayak gitu biar nantinya nggak bingung gitu ya. Nah ini aku tata aja semuanya ke dalam kulkas, jadi belanjaan aku tuh nggak banyak-banyak banget ya teman-teman, secukupnya aja. Kalau ada yang kurang aku bisa aja beli gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau nyimpen sayurannya itu di bawah. Biasanya kan aku kalau ada kayak kangkung, bayam kayak gitu disimpannya tuh di container box gitu, sama kayak tahu, terus sama kayak tempe gitulah. Nah ini aku mau coba hack baru, katanya kalau misalnya nyimpennya itu di bawah terus pakai lap basah itu bakalan awet, jadi aku mau coba. Nah ini dimasukin aja semua sayurannya, nggak dicuci dulu ya teman-teman, karena biar kering gitu, kalau misalnya basah bakalan gampang busuk. Nah ini tinggal ditata aja kayak gini, bawahnya pakai lap basah, terus nanti ditutup juga pakai lap basah yang bersih ya teman-teman. Nah alhamdulillah emang ya jadi simple dan nggak banyak ngeluarin container box gitu ya teman-teman. Nah segitu dulu mungkin video dari aku, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.